Bapak dan Ibu yang terhormat, jika Bapak atau Ibu saat ini berusia 70 hingga 80 tahun dan masih bisa melakukan 8 hal berikut ini, percayalah, Bapak dan Ibu adalah sosok yang langka, seperti permata yang tak ternilai harganya. Bapak dan Ibu sungguh diberkahi. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk mencapai usia 70 tahun. Dan lebih menyedihkan lagi, banyak yang memang mencapai usia tersebut, tetapi tubuhnya sudah tak lagi mampu berbuat apa-apa. Harus digendong, diantar ke kamar mandi, atau bahkan makan pun harus disuapi. Usia 70 hingga 75 adalah masa yang sangat krusial. Jika bisa melewatinya dengan baik, biasanya hidup akan berlanjut lebih lancar hingga usia 80 tahun ke atas. Maka mari kita renungkan bersama. Bila Bapak dan Ibu masih mampu melakukan hal-hal ini, bersyukurlah. Karena itu tandanya Bapak dan Ibu luar biasa. Yang pertama, tubuh Bapak dan Ibu masih sehat. Masih bisa mengurus keperluan sehari-hari sendiri, makan, mandi, bahkan masak. Sungguh karunia luar biasa. Lebih baik makan sayur sendiri daripada disuapi oleh perawat mahal seharga belasan juta rupiah per bulan. Karena saat tubuh sehat, bukan hanya hidup terasa nyaman, tetapi juga tidak menjadi beban bagi anak-anak. Bukankah kita semua ingin menjadi orang tua yang mandiri? Dengan tubuh yang sehat, Bapak dan Ibu masih bisa belanja ke pasar, membersihkan rumah, bahkan membantu anak cucu. Hati pun terasa senang karena tetap merasa berguna. Kunci utama menjaga kesehatan di usia ini bukanlah makanan mewah atau obat mahal, tapi suasana hati yang baik. Suasana hati yang gembira adalah obat terbaik. Hindari marah berlebihan, karena amarah justru merusak tubuh pelan-pelan. Kalau hati senang, pikiran jernih, stres berkurang, tekanan darah pun terjaga. Tubuh menjadi lebih kuat dan hidup terasa lebih ringan. Yang kedua, bila pikiran Bapak dan Ibu masih jernih, waspada terhadap tipu daya orang lain. Itu adalah anugerah. Karena tidak sedikit orang lanjut usia yang tertipu membeli produk kesehatan mahal, mengikuti seminar palsu, bahkan kehilangan tabungan hanya karena rayuan hadiah atau konsultasi gratis. Waspadalah terhadap acara yang mengatasnamakan periksa gratis, seminar kesehatan, atau hadiah cuma-cuma di luar tempat resmi. Lebih baik bersikap sedikit curiga daripada menyesal belakangan. Ketiga, apabila kondisi keuangan Bapak dan Ibu masih cukup, tidak harus meminta pada anak-anak. Itu juga karunia besar. Anak boleh saja membantu, tapi jika tiap bulan terus-menerus diminta, apalagi saat mereka sedang kesulitan sendiri, hubungan keluarga bisa menjadi renggang. Punya tabungan, pensiun tetap, atau rumah sendiri membuat hidup terasa lebih tenang. Tetap bisa mandiri secara finansial adalah bentuk harga diri. Keempat, jika Bapak dan Ibu masih bisa berkomunikasi baik dengan anak-anak tanpa sering berselisih, itu menunjukkan kebesaran hati. Kadang orang tua merasa tidak didengarkan, tapi sebenarnya anak-anak hanya hidup di zaman yang berbeda. Belajarlah untuk mendengarkan, tidak hanya menasihati. Ketika orang tua bisa menjadi tempat curhat dan penguat emosional, mereka akan selalu dihormati. Kelima, bila pasangan hidup Bapak dan Ibu masih mendampingi hingga sekarang, dan itu adalah pasangan sejak awal. Sungguh luar biasa. Memiliki pasangan di usia tua bukan sekadar soal bantuan fisik, tapi soal kehangatan jiwa. Meski tidak selalu romantis seperti masa muda, kehadiran pasangan memberikan rasa tenang dan aman. Saya teringat seorang ibu tetangga saya. Beliau masih mengantar cucunya sekolah dengan motor listrik, belanja ke pasar, memasak untuk suami, mencuci dan membereskan rumah. Dengan wajah lelah tapi penuh kebanggaan, beliau berkata, "Suami saya santai, saya yang sibuk, tapi saya ikhlas." Bukankah itu cinta sejati?
Keenam, kalau Bapak dan Ibu masih semangat belajar hal baru, itu pertanda pikiran yang muda. Mungkin Bapak dan Ibu belum mahir menggunakan ponsel, tapi jika masih mau mencoba baca berita online, belajar bayar tagihan lewat HP, itu sangat luar biasa. Dunia berubah cepat, dan kemampuan untuk beradaptasi menjauhkan kita dari kesepian. Ketujuh, bila Bapak dan Ibu punya hobi yang membuat hari-hari lebih berwarna, entah itu menulis, melukis, merawat tanaman, memelihara burung, membaca, atau sekadar mendengarkan musik, itu adalah kekuatan besar. Banyak lansia merasa kehilangan arah setelah pensiun, tapi dengan hobi, hidup menjadi lebih bermakna. Jangan takut terlihat kekanak-kanakan. Justru jiwa yang tetap bermain, tetap penasaran, itulah yang menjaga semangat hidup. Kedelapan, jika hati Bapak dan Ibu masih luas, tidak suka membandingkan diri, tidak mudah tersinggung, dan bisa menerima kenyataan hidup dengan lapang dada, itu sangat mulia. Banyak orang tua yang makin tua makin sensitif. Tapi orang tua yang tetap tenang, tidak iri, tidak suka mengeluh, dan bisa tertawa menghadapi hidup, adalah panutan sejati. Hidup di usia 70-an bukan akhir, tapi fase baru yang indah jika dijalani dengan syukur. Bapak dan Ibu masih bisa menjadi sumber kebahagiaan untuk keluarga, sahabat, dan lingkungan. Jangan pernah merasa sendiri, karena di sini kita akan selalu bersama. Kalau Bapak dan Ibu merasa masih bisa melakukan beberapa hal di atas, tulis di kolom komentar ya. Bagikan pengalaman dan semangat hidup Bapak dan Ibu agar bisa jadi inspirasi bagi banyak orang. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga sehat selalu, bahagia terus, dan panjang umur dalam berkah.